Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Baiklah, hari ini saya akan berbagi tentang membuat mesin parut kelapa dari pompa air. Alat-alat yang dipersiapkan adalah papan dengan ukuran sekitar 30 kali 30 atau menyesuaikan sesuai dengan dudukan parutnya, dan skrup. Nah, ini adalah dudukan dari mesin pompa airnya. Bisa dilihat bentuknya seperti ini. Teman-teman sesuai dengan keinginan dari teman-teman sekalian. Mau seperti apa? Ini bentuknya seperti ini. Kemudian baskom. Tentu saja baskom sudah sekalian dilubangi, menyesuaikan dari dudukan pada pompa airnya. Seperti itu. Terus kemudian untuk mata parutnya, ini teman-teman bisa beli di toko alat-alat pertanian, kemudian disok sesuai dengan ukuran dari diameter poros pada pompa airnya. Teman-teman bisa ukur menggunakan jangka sorong, kemudian sampaikan saja ke tukang bubut, biasanya bisa. Nah, ini pompa air yang saya gunakan, merek Panasonic, tentu saja sudah dimodifikasi pada bagian depannya. Ini saya gerinda biar dia rata dengan baskomnya. Modifikasi selanjutnya yaitu pada kabel masuk kapasitor. Teman-teman tinggal rubah saja, teman-teman tukar. Itu ada dua, seperti ada di video ya. Itu yang warnanya merah masuk ke dengan putih, disambung. Yang harusnya merah-merah itu sekarang ditukar jadi merah putih seperti itu. Lalu kita ambil untuk saklar, itu kabel yang langsung terhubung ke listrik. Nah, yang kabel tanpa melalui kapasitor ya, langsung ke listrik, itu kita gunakan untuk saklar. Setelah alat-alat kita siapkan, kita rakit. Pertama tadi untuk dudukan parutnya kita siapkan, kemudian kita gunakan papan tadi. Ini kenapa menggunakan papan? Saya menggunakan papan ini karena ya bisa meredam dari getaran mesin itu sendiri. Teman-teman bisa gunakan karet atau bahan lainnya lah yang bisa meredam dari getaran putaran dari pompa air itu sendiri. Seperti itu kita pasangkan. Tentunya sudah kita lubangi. Untuk ukurannya teman-teman tinggal menyesuaikan saja, sesuaikan dengan lebar dari dudukan untuk pompa airnya. Nanti di sana teman-teman bisa menyesuaikan berapa ketemunya ukuran dari lebar papan yang harus teman-teman buat, seperti itu. Nih, jadi seperti ini. Tuh, tentu saja di situ tidak kelihatan karena memang ditanam ya itu bautnya. Kita tanam, kemudian kita siapkan untuk baut pengencang untuk di motornya, untuk di dinamonya, pompa airnya gitu ya bahasanya. Teman-teman bisa perhatikan di situ. Sudah kebayang karena dudukan untuk pompa air itu kan hanya dua, itu di depan. Tanya itu yang kita siapkan. Oke, selanjutnya kita pasang pompa airnya. Siapkan pompa airnya tuh. Di depan di situ dipaskan. Terusnya nanti teman-teman untuk ukur lebar papan, karena papan yang penting papannya sesuai saja, masuk untuk pas untuk dudukan dari pompa airnya. Silakan dikunci.
kanan kiri cuma ada 2 baut di situ sebagai pengunci untuk pengencang. Terus kemudian kita pasangkan baskomnya. Ini baskom setelah dilubangi ya, dilubangi 3 titik sesuai dengan titik yang ada pada pompa air. Tengahnya itu porosnya, untuk porosnya, kemudian ada 3 titik itu untuk baut pengencangnya di situ. Itu nih, terlihat di situ. Nah, biar enak aja meganginya ya teman-teman. Nah, nih paskan, lubangnya sudah dibuat tadi. Untuk lubangnya teman-teman bisa menggunakan paku panas ataupun solder ya. Untuk lubangnya nanti tinggal dipasangkan di situ. Setelah pas tinggal dicolok. Nah, kemudian kita pasangkan baut. Ini saya pakai baut 10 dan baut 10. Baut 10. Baut 10 ada 3 titik di sana. Jadi total bautnya itu ada berapa ya? Ini di sini baut untuk baskom ada 3, kemudian baut untuk yang di papan itu ada 2, pengunci ada 2. Berarti ada 7 baut yang harus dipersiapkan teman-teman. Sebenarnya terserah selera teman-teman ya. Teman-teman mau menggunakan model dari dudukan yang seperti apa. Karena ini saya untuk rumahan biasa jadi kecil saja karena fleksibel, bisa di mana-mana gitu. Teman-teman bisa menggunakan kunci ya, kunci pas atau kunci ring untuk pengencangan dari baut itu sendiri. Nih. Kemudian kita pasangkan mata parutnya. Nih, mata parut yang disok tadi ini kan sudah disesuaikan dengan poros dari yang ada pada pompa airnya. Tuh. Ini tukang baut sudah tahu biasanya berapa yang harus di ini. Terus untuk biayanya masang ke tukang baut biasa ikhlasnya berapa. Cuman untuk mata parutnya beli, kita pasangkan di situ. Kemudian setelah itu kita kan ada penguncinya tadi, silakan dikunci. Dulu ya, dipaskan dulu sedikit udah pas, jangan terlalu dekat dengan baskomnya, nanti baskomnya ke gesek lama-lama jadi tipis dan jadi lebar lubangnya, makanya harus ada setelahnya di situ. Kemudian kita kunci nih menggunakan kunci L, kunci L5 itu saya pakai kunci L5. Biasanya kalau untuk pengunci itu sudah ada ketika teman-teman beli mata parutnya. Nah, tinggal pakai saja, hanya untuk memodifikasi pada bagian diameter dalamnya itu dari soknya itu sendiri. Itu harus disokkan lagi sesuai dengan ukuran dari poros yang ada pada pompa airnya. Itu karena lubangnya itu terlalu besar. Makanya perlu disok lagi, diperkecil agar pas masuknya, tidak kelonggaran. Hanya bisa dikunci. Seperti itu teman-teman. Oke, kita coba tes. Oke, sudah berfungsi. Dipastikan ya teman-teman untuk penguncinya itu harus kencang ya, karena itu nanti putarannya tinggi, takutnya nanti lepas malah melukai teman-teman sendiri waktu pengoperasian, waktu proses parut kelapanya lepas, jadi malah bikin cedera penggunanya seperti itu. Oke, seperti inilah untuk proses perakitannya. Saya rasa tidak begitu sulit. Ini tergantung dari kreativitas teman-teman itu sendiri. Mau
bentuknya seperti apa. Yang penting ada yang harus diperhatikan, yaitu tentang mata parut itu sendiri yang harus di shock sesuai dengan diameter dari poros yang ada pada pompa air, kemudian merubah arah putar dari mata parut itu sendiri ya, seperti tadi ya, seperti di video yang di awal tadi, seperti itu berapa putarannya. Nah, ini adalah sudah jadinya seperti ini bentuknya teman-teman. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu contoh lah, salah contoh yang saya buat dari pompa air. Ya, teman-teman bisa membuat parut kelapa dari pompa air. Jadi kalau teman-teman ada ada pompa air yang sudah tidak terpakai, atau ya pada bagian pompanya itu sudah rusak, tapi untuk di motor elektriknya masih bisa digunakan, kita bisa manfaatkan teman-teman untuk digunakan untuk parut kelapa. Itu seperti itu. Atau memang pompa airnya itu sendiri sudah lemah tapi masih bisa berputar, teman-teman bisa gunakan untuk mesin parut kelapa itu sendiri. Itu seperti ini hasilnya. Ini yang saya buat. Nanti kita coba, kemudian inilah hasil yang sudah saya coba. Ini saya coba hasil ya, ini dari kelapa untuk nonton. Alhamdulillah berhasil.